Pembahasan mengenai kenaikan gaji pensiunan dan skema rapel penuh kini sudah memasuki tahap yang sangat jelas dan resmi. Setelah berbagai informasi beredar dalam waktu yang cukup lama, akhirnya pembahasan ini tidak lagi berada pada ranah dugaan atau harapan, melainkan sudah dibahas secara nyata dan terbuka oleh pihak yang berwenang. Ini menjadi titik penting bagi para pensiunan karena kepastian adalah hal yang paling dibutuhkan setelah menunggu cukup lama. Ketika kenaikan gaji pensiunan ditetapkan, maka secara otomatis muncul hak lain yang mengikuti, yaitu rapel gaji. Rapel ini adalah selisih antara gaji lama dan gaji baru yang berlaku surut sejak tanggal kebijakan kenaikan diberlakukan. Artinya, meskipun kenaikan diumumkan hari ini, namun berlaku sejak bulan sebelumnya, maka selisih dari bulan-bulan itulah yang menjadi rapel. Ini bukan pemberian tambahan, bukan hadiah, dan bukan bantuan, melainkan hak yang memang harus dibayarkan. Penting untuk dipahami sejak awal bahwa rapel gaji pensiunan adalah hak mutlak. Hak ini melekat secara hukum karena berasal dari kebijakan negara. Oleh sebab itu, tidak ada istilah rapel dibatalkan, dihapus, atau diganti dengan bentuk lain. Yang ada hanyalah proses administrasi yang memerlukan waktu agar pembayaran dilakukan dengan benar dan tepat sasaran. Alasan mengapa rapel tidak langsung dibayarkan bersamaan dengan pengumuman kenaikan gaji bukan karena negara menunda-nunda. Dalam sistem keuangan negara, setiap kebijakan yang menyangkut jutaan orang harus melalui proses penyesuaian data yang sangat rinci. Data pensiunan di Indonesia sangat beragam, mulai dari pensiunan PNS pusat, PNS daerah, TNI, Polri, hingga janda atau duda pensiunan dan ahli waris. Masing-masing memiliki komponen yang berbeda dan tidak bisa disamakan. Setiap pensiunan memiliki golongan terakhir, masa kerja, dan komponen gaji yang berbeda. Semua itu harus dihitung ulang berdasarkan aturan kenaikan terbaru. Jika perhitungan dilakukan secara tergesa-gesa tanpa validasi, maka risiko kesalahan sangat besar. Kesalahan satu data saja bisa berdampak panjang, baik bagi penerima maupun bagi sistem keuangan itu sendiri. Inilah alasan utama mengapa pencairan rapel dilakukan secara bertahap. Bertahap yang dimaksud bukan berarti dicicil sebagian lalu sisanya nanti. Bertahap artinya proses pencairan dilakukan berdasarkan kelompok data yang sudah siap. Setiap orang tetap menerima rapelnya secara penuh dalam satu kali transfer. Hanya saja waktunya bisa berbeda antara satu pensiunan dengan pensiunan lainnya. Perbedaan waktu ini sangat wajar. Ada yang menerima lebih awal, ada yang beberapa hari kemudian, bahkan bisa selisih 1 hingga 2 minggu. Semua tergantung pada urutan proses dan kesiapan data. Karena itu, para pensiunan tidak perlu merasa khawatir atau panik jika melihat orang lain sudah menerima sementara dirinya belum. Selama data valid dan tidak bermasalah, hak tersebut tidak akan hilang. Ketika jadwal pencairan rapel dinyatakan sudah disahkan, itu berarti proses ini sudah memiliki dasar hukum yang jelas. Biasanya, dasar ini berupa peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, serta petunjuk teknis pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Taspen. Tanpa dasar hukum ini, pencairan tidak mungkin dilakukan. Jadi, dari sisi legalitas, tidak ada yang perlu diragukan. Semua pensiunan yang terdampak kebijakan kenaikan gaji berhak menerima rapel. Ini termasuk pensiunan lama, pensiunan baru, serta janda atau duda pensiunan yang menerima hak pensiun. Yang terpenting adalah status pensiun tersebut tercatat resmi pada periode berlakunya kenaikan gaji. Jika status tersebut sudah tercatat, maka hak rapel otomatis mengikuti. Bagi pensiunan yang baru saja pensiun setelah tanggal kenaikan berlaku, hak rapelnya tetap dihitung. Hanya saja, proses pembayarannya bisa sedikit berbeda waktunya karena data pensiunnya baru masuk ke sistem. Ini bukan berarti haknya dihilangkan, melainkan hanya soal urutan administrasi. Semua tetap akan diproses sesuai aturan. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah soal kapan uang masuk rekening. Untuk hal ini perlu dipahami bahwa tidak ada satu tanggal tunggal yang berlaku untuk semua orang. Yang ada adalah rentang waktu pencairan. Setelah disahkan, dana akan disalurkan ke bank-bank mitra penyalur. Bank kemudian memproses transfer ke rekening pensiunan secara bertahap sesuai data yang diterima. Dalam beberapa hari kerja pertama, biasanya gelombang awal sudah mulai menerima. Gelombang berikutnya menyusul secara berurutan.
Faktor seperti hari libur, akhir pekan, jam operasional bank, dan volume transaksi nasional juga sangat mempengaruhi kecepatan masuknya dana. Jadi, jika hari ini disahkan, bukan berarti hari ini juga semua rekening langsung terisi. Taspen tidak memiliki kepentingan untuk menahan dana rapel. Justru semakin cepat disalurkan, semakin baik kinerja lembaga tersebut. Namun, mereka juga tidak bisa ceroboh. Satu kesalahan saja bisa berdampak hukum dan administratif. Karena itu, kehati-hatian menjadi prioritas utama dalam proses ini. Soal nominal rapel juga perlu dipahami dengan benar agar tidak terjadi salah harap. Besaran rapel sangat bergantung pada golongan terakhir, masa kerja, besaran gaji lama, serta persentase kenaikan yang ditetapkan pemerintah. Karena faktor-faktor ini berbeda pada setiap orang, maka nominal rapel pasti tidak sama. Ada pensiunan yang menerima ratusan ribu, ada yang jutaan, bahkan ada yang lebih besar. Semua tergantung pada periode rapel dan komponen gaji masing-masing. Oleh karena itu, tidak bijak jika membandingkan nominal dengan orang lain. Yang paling benar adalah melihat hasil perhitungan resmi berdasarkan data pribadi. Rapel gaji pensiunan pada umumnya tetap mengikuti ketentuan pajak yang berlaku. Namun dalam prakteknya, pajak tersebut biasanya sudah dipotong langsung sebelum dana ditransfer. Artinya, dana yang masuk ke rekening adalah jumlah bersih. Pensiunan tidak perlu mengurus pajak rapel secara terpisah karena semua sudah diproses oleh sistem. Agar proses pencairan berjalan lancar, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan rekening pensiun masih aktif. Rekening yang lama tidak digunakan beresiko menjadi pasif dan bisa menghambat transfer. Jika perlu, lakukan transaksi kecil agar rekening tetap aktif. Kedua, pastikan data diri sudah benar dan terbaru. Jika ada perubahan alamat, status keluarga atau ahli waris, segera lakukan pembaharuan melalui jalur resmi. Ketiga, jangan percaya pada pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan dengan imbalan tertentu. Taspen tidak pernah memungut biaya apapun untuk pencairan rapel. Semua proses gratis. Keempat, bersabar dan pantau rekening secara wajar. Tidak perlu mengecek setiap beberapa menit. Banyak kasus di mana pensiunan baru menyadari rapelnya masuk setelah melihat saldo bertambah tanpa pemberitahuan. Hal ini normal dalam sistem perbankan. Dari sisi kebijakan negara, rapel pensiunan tetap menjadi prioritas karena pensiunan adalah kelompok yang telah berjasa besar. Negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga kesejahteraan mereka. Selain itu, pencairan rapel juga membantu menggerakkan ekonomi karena dana tersebut kembali berputar di masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang terus menata sistem pensiun agar lebih rapi dan berkelanjutan. Namun penataan ini tidak berarti mengurangi hak yang sudah ada. Hak yang sudah dijanjikan tetap harus dibayarkan. Karena itulah setiap kebijakan selalu disertai perhitungan yang matang. Jika dalam prosesnya muncul kendala, langkah yang tepat adalah menghubungi bank penyalur atau kantor layanan Taspen resmi. Jangan mudah terpengaruh oleh kabar yang belum jelas sumbernya, apalagi menyebarkan kepanikan. Informasi yang benar adalah kunci ketenangan. Sebagai penutup pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa kenaikan gaji pensiunan dan skema rapel penuh sudah resmi dibahas dan diproses. Jadwal pencairan telah disahkan. Pencairan dilakukan bertahap demi ketertiban dan ketepatan. Setiap pensiunan menerima rapelnya sekali transfer, bukan dicicil. Perbedaan waktu adalah hal yang wajar. Hak pensiunan tidak hilang, tidak dikurangi, dan tidak diganti. Tetap tenang, tetap jaga kesehatan, dan tetap cermat dalam menerima informasi. Semoga hak yang dinantikan segera masuk ke rekening dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari.